Insyaallah saya bacakan surat Al Imran 102. Mohon jika ingin menyimak silahkan bisa dibuka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Kami kembalikan kepada MC. Alhamdulillah secara khairan Master Rory tilawahnya. Untuk sesi yang berikutnya kami persilakan pada Ustaz Farid untuk memberikan tausiahnya dan nasihatnya kurang lebih sekitar 50 menit. Kemudian nanti kurang lebih 15 menit kita ada tanya jawab. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wal hasanat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali. Pekan kemarin kita membahas tentang adab kepada kedua orang tua. Sekarang pada anak al-aulad. Al-muslimu ya'tarifu bi anna lil waladi huquqan ala walidihi yajibu alaihi ada'uha lahu. Seorang muslim mengakui bahwa sesungguhnya bagi anak itu punya hak hukuk, hak ala walidihi yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Yajibu alaihi ada'uha, ini yang wajib dipenuhi hak-haknya itu kepada anak. Wa adaban yulzimuhu al-qiyam biha iza'ahu, dan adab-adab yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya kepada iza'ahu, kepada anaknya. Wahya tatamatsalu fi ikhtiyari walidatihi. Yang pertama, hak anak itu apa? Yaitu memilih ibu. Jadi sebelum anak itu lahir, itu sudah ada pendidikan pranatal, ya. Yaitu apa? Mencari ibu yang baik. Ikhtiyari walidatihi. Carikan ibu yang baik. Wa husni tasmiyatihi. Hak yang kedua, setelah mencarikan ibu yang baik, diberi nama yang baik. Wa dabkhil aqiqati anhu yauma sabi'i, dan diakikoi,
disembelihkan domba, kambing pada hari ketujuhnya. Wah hitanihi warahmatihi warifki bihi, dan dihitan. Hitan itu kembali ke uruf masing-masing, ada yang dihitan bayi, ada yang dihitan ketika usia-usia SD gitu ya. Hitanihi warahmatihi warifki bihi, dan mengasihinya dan berbuat baik lembut kepadanya. Wan nafaqati alaihi, dan memberi nafkah kepadanya. Rahmah di sini ya, warahmatihi warifki bihi, ini termasuk anak itu tidak boleh dibentak ya. Menunjukkan kasih sayang kepada anak. Wan nafaqati alaihi, memberi nafkah. Wa husni tarbiyatihi, dan mendidik dengan pendidikan yang baik. Wal ihtimami bi taskifihi, dan memperhatikan wawasannya. Wa ta'dibihi, dan memberikan pendidikan akhlak, adab. Wa akhdihi bita'alim al-Islam, dan membentuknya atau membawanya dengan nilai-nilai Islam. Dikenalkan, ya dididik dengan nilai-nilai Islam. Wa tamrinihi, dan membiasakan ala adai faraidihi, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wa sunanihi wa adabihi, dan sunah-sunahnya dan adab-adabnya. Faraid misalnya sholat, itu kan ada sunahnya, ada adab sholat ya. Wudu juga begitu, ini maksudnya. Jadi anak dilatih ya. Tamrin ini dilatih untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti puasa ya. Kalau nggak bisa ya masih kecil misalnya ya diajari puasa, mesti puasa 1 jam gitu ya. Atau nanti kalau sudah agak kuat puasa duhur, nanti setelah itu minum atau makan nyambung lagi ya, seperti itu sampai ia terbiasa diajari kalau keluar pakai jilbab misalnya. Kalau nggak dididik, nggak dibiasakan seperti itu, nanti susah kalau sudah kadung besar. Hatta idza balagha zawajahu, sampai ketika sudah usia balik, zawajahu, dinikahkan. Tsumma khayyarahu baina an yabqa tahta riayatihi. Kemudian setelah mereka menikah, anak-anak menikah, mereka disuruh memilih, biarkan memilih. Tsumma khayyarahu, memilih tetap tinggal bersama orang tuanya, di riayat tahta riayatihi, atau wabaina an yastaqilla binafsi, atau ia berdiri sendiri, yastaqil binafsi, bergantung kepada dirinya sendiri, mungkin keluar dari rumah orang tuanya atau rumah mertuanya dan belajar mandiri. Wa yabniya majdahu biyatihi wa dzalika li adillatil kitab wa sunnah. Ya, dia keluar untuk mandiri dan membangun majdahu. Majd itu kemuliaannya, biyatihi, dengan tangannya sendiri. Kadang ada orang itu kan mulia itu karena ikut bapaknya. Ya, bapaknya orang terpandang di masyarakat itu, kemudian dia ikut-ikut, misalnya bapaknya kiai ya, anaknya jadi gus ya, gitu ya. Tapi ini bisa dia membangun
kemuliaannya sendiri. Memang ada pepatah begini, wa khairun nasi du syarafin qadimin wa aqama li nafsihi syarafan jadida. Sebaik-baik orang itu, manusia itu yang punya kemuliaan masa lalu dan dia sanggup membangun kemuliaan yang baru untuk dirinya. Artinya apa? Kalau sudah punya kemuliaan masa lalu, turunan-turunannya orang hebat, ya, orang itu tinggal moles dikit gitunya jadi hebat. Beda dengan orang yang tidak punya, makanya ada bebet-bobot itu ya. Ada nasab wal mansib. Ya. Itu orang yang tidak punya kemuliaan keluarganya masa lalu, dia ya bisa nanti jadi orang terhormat, tapi dengan susah payah untuk membangun masjid itu. Kemuliaan. Nah, jadi ketika dia memilih untuk keluar, ya mungkin awal-awal ngontrak gitu ya, dan seterusnya. Tapi sekarang fenomenanya kalau di sini ya, itu keluarga-keluarga muda itu lebih memilih ngontrak. Makanya kayak perumahan-perumahan itu nggak laku gara-gara ini. Keluarga muda itu lebih seneng ngontrak karena dia nggak banyak biaya, nanti rusak ya ditinggal gitu, ganti lagi ya gitu, daripada nyicil. Dan rumah itu sekarang semakin kecil dan naik ke atas gitu. Intinya dia disuruh milih ya, khayyarahu, tetap tinggal bersama orang tuanya atau keluar dan hidup mandiri. Dan itu seperti dalil-dalil kitab dan sunnah berikut. Qaulu ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidat, ibu-ibu ya. Jadi di Al-Quran itu kalau menggunakan kata walid itu berarti orang tua langsung. Kalau menggunakan kata ab ya, wa kana abuhuma sholihan, itu bukan langsung, bisa mbahnya atau bisa bapaknya mbah dan seterusnya. Nah, ini wal walidatu, jadi orang tua, ibu ya, si anak itu, yurdi'na, kewajiban ibu ini menyusui auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya hak anak ini harus disusui. Kalau ingin menyempurnakan itu 2 tahun. Haulaini kamilain. Liman arada an yutimmar radha'ah. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan radha'ah, air susuan, untuk menyusui anaknya. Tapi biasanya kadang kalau bayi umur 7 bulan terus kemudian hamil lagi, ya itu tidak bisa itu diteruskan, tidak bisa dipaksakan ya. Jadi minimal 6 bulan lah, karena dengan disusui oleh ibunya itu ada transfer kasih sayang ya. Jadi sehingga nanti ada keterpautan si anak dengan perasaan ibu. Liman arada yutimar radha'ah. Wa alal maulud. Nah, maulud ini bapaknya, suaminya yang menyusui ini. Itu maulud. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, karena ibunya ini menyusui, maka bapaknya harus membiayai ini. Bahkan seandainya cerai pun,
ya, itu anak ini tetap punya hak untuk disusui oleh ibunya. Dan bagi orang tuanya yang mencerai, yang bercerai ini, bapaknya tetap membiayai mantan istrinya ya sebagai upah jika ia menyusui anaknya. Kalau enggak ya disusukan orang lain, dibayar gitu. Wa alal mauludi lahu rizquhun. Jadi ini kewajiban bapak ini memberikan rezeki, memberikan pakaian bil ma'ruf. Ma'ruf di sini bisa sesuai kebiasaan uruf ya, kebiasaan suatu daerah itu atau kebiasaan kemampuan sang al-maulud ya, kemampuan bagi orang tua untuk memberikan rezeki bagi siswa ini. Kalau orang berada ya biasanya kayak apa orang berada. Kalau pas-pasan ya biasanya kayak apa. Itu maksudnya bil ma'ruf. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini ancaman perintah kepada orang tua, wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilaw syadid. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang bengis ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang malaikat itu tidak pernah durhaka pada Allah dan melaksanakan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Tidak pernah melanggar, menyalahi perintahnya dan selalu melaksanakan perintah-perintahnya. Ini panggilan kepada orang tua untuk menyelamatkan keluarganya, baik anak dan istrinya. Wa fi hadhil aya al-amru bi wiqayati al-ahl minan nar. Ayat ini memerintahkan orang tua, bapak ya, untuk menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Wadzalika bi ta'atillahi ta'ala. Caranya bagaimana supaya selamat dari api neraka? Yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atuhu ta'ala tastalzimu ma'rifata ma yajibu an yuta'a fihi ta'ala. Nah, ketika taat kepada Allah taala itu artinya ia berkewajiban mengetahui apa yang wajib untuk ditaati. Jadi ada ilmunya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi taat ini pun itu butuh ilmu. Jangan sampai ngomong taat tapi nggak tahu caranya. Makanya jadi yastalzimu ma'rifata ma yajibu an yuta. Jadi yang ketaatan itu modelnya kayak apa? Nah, itu harus mengetahui ilmunya. Bagaimana caranya? Misalnya taat, pengen sholat ya, maka dia harus paham tata cara sholat itu bagaimana. Bacanya bagaimana. Wa hadza la yata'atta bi ghairi ta'lim. Maka itu semua tidak akan bisa tercapai selain belajar, selain taklim. Maka harus ada taklim di sini. Walamma kanal waladu min jumlati ahlir rajuli. Nah, ketika anak ini termasuk keluarga laki-laki itu yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu tadi, kanatil ayat dalilan ala wujubi ta'lim, maka ayat itu menunjukkan atau sebagai dalil bahwa taklim itu wajib bagi orang tua, al-walid.
kepada anaknya, wa tarbiyatihi dan pendidikannya, wa irsyadihi dan irsyad itu diberikan petunjuk, arahan, wa hamlihi alal khair dan dibawanya pada kebaikan, dituntun. Artinya orang tuanya harus memberikan qudwah, di samping nasihat juga diberikan suri tauladan, wa ta'ati lillahi wa lirasulih dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi anak itu adalah pecontek yang handal ya. Apa yang ia lihat itu akan ditirukan. Nah, untuk keberhasilan pendidikan anak itu kembali kepada bapak. Ya. Dalam Al-Quran itu ada 14 dialog antara bapak dan anak. Ya. 11 kali itu bapak dan anak, yang sisanya itu antara anak dan ibu gitu. Jadi penentuan keberhasilan dalam pendidikan di rumah tangga itu untuk anak-anak itu khususnya bapak. Nah, jadi kalau ada anak terus bangga dengan bapaknya, itu berhasil pendidikannya. Misalnya dia ketemu dengan kawan-kawannya kemudian, lo kata bapakku itu begini ya, itu berarti luar biasa. Yang tidak luar biasa itu ketika anak ini punya gadget misalnya, terus bapaknya nggak paham atau di-password ya, nggak dikasih tahu, ada rahasia antara dia dan bapak, itu jadi masalah. Kadang memang bapak itu memang jarang ketemu anak misalnya, tapi ketika sekali ketemu, nah itu kalau ada perilaku yang tidak benar, tidak baik, maka itu akan langsung ditiru oleh anak. Contoh misalnya di sekolahan anak-anak ini diajari nilai-nilai Islam dalam pakaian, dalam makan misalnya. Minum, tangan kanan dengan duduk, tapi kemudian di rumah bapaknya tidak mempraktekkan seperti itu, langsung ditiru. Atau bapaknya suka miso misalnya, anaknya ya niru langsung gitu. Jadi meskipun dididik di sekolahan, ibunya juga mendidik, tapi ketika melihat kelakuan bapaknya langsung ditiru. Dan itu biasanya penyebab kalau anak itu tersesat jalan, itu biasanya pertama bapak ini sebagai laki-laki meninggalkan kewajibannya sebagai bapak. Sepanjang waktu itu duduk di main ya di kafe misalnya. Kalau enggak di kafe, kalau di Sidoarjo itu kalau enggak di kafe ya mancing ya. Itu pertama. Terus kedua, dia tidak bisa dijadikan qudwah. Qudwah itu mesti teladan yang baik, itu namanya qudwah. Kadang ada anak itu memang diajari adu doro misalnya ya. Waktu adzan diajak adu doro ya. Misalnya seperti itu. Kemudian istrinya, ya, ibu jari anak itu nusus misalnya. Nusus tidak taat kepada suaminya, sehingga sering terjadi pertengkaran yang itu dilihat oleh anak. Atau orang tuanya, laki-lakinya itu tidak lagi menjadi qawwamuna 'alan nisa, ya. Tidak menjadi qawwamah dalam rumah tangga, kalah dengan istrinya. Itu nanti kita bahas di hak-hak suami istri. Mungkin kalah gajinya, kalah titelnya ya misalnya. Nah, kalau sudah yang terakhir itu setelah terjadi nusus, pertengkaran, ya, cerai. Ya, kalau sudah cerai, anak yang jadi korban. Bisa menjadi trauma bagi si anak.
wa tajnibihi al-kufra wal ma'asi wal mafasid wasyurura liyaqiyahu bidzalika adabannar. Dan menjauhkan anak ini dari kekufuran, dari kemaksiatan, dari perilaku-perilaku yang merusak, wasyurur kejelekan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dari adab api neraka. Makanya ketika kalau yang sudah punya anak ya, kemudian berangkat kemana gitu ya, dan nanti kalau anaknya sudah mondok atau apa ya, kemudian pamitan ya, itu dengan didoakan Allahumma fir dambahu wa tohir qalbahu wa hassin farjahu. Kalau laki, kalau perempuan ya tinggal ganti H. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya dan sucikan hatinya dan jagalah kemaluannya. Nah, gitu. Jadi kita pasrah kepada Allah, ya Allah, jagalah dia untukku, karena kita nggak bisa memonitoring ya, memonitor anak kita, apalagi kalau sudah kuliah di mana. Ya kita serahkan kepada Allah agar Allah yang menjaga untuk kita. Itu doa itu pernah didoakan Nabi kepada seorang pemuda yang datang kepada Nabi minta izin untuk berzina. Mungkin sudah pernah dengar cerita itu. Ya, kemudian Nabi mengingatkannya, yang akhirnya anak itu sadar dan Nabi mendoakan, Allahumma fir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin, pakai shot, wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya dan sucikan hatinya dan jagalah kemaluannya. Karena sekarang itu anak laki perempuan ya sama saja. Kalau nggak kita doakan, dengan maraknya pelangi itu ya. Kalau dulu kan ada kecurigaan kalau laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Laki mbek laki yang membahayakan sekarang. Dengan media yang seperti itu. Kemudian kama anna fil ayat al-ula wal walidatu yurdina auladahun. Di ayat yang pertama ini perintah pada orang tua ibu ya, ibunya menyusui anak-anaknya. Dalil wujubun nafaqah ini sebagai dalil kewajiban memberi nafkah. Jadi anak punya hak bagi orang tuanya. Artinya kalau hak anak berarti kewajiban orang tuanya untuk memberi nafkah. It'an nafaqatul wajibah lil murdi'ah. Dan nafkah wajib ini bagi penyusu yang menyusui ini. Kanat bisa babi irdo'i hal walad. Ya. Karena yang menyusui ini sebagai sebab ya keluar air susunya untuk anak ini, maka ini kewajiban bagi suaminya untuk memberikan rezeki ini. Itu bagian dari memberikan rezeki kepada anak. Tapi kan anaknya masih bayi kan butuhnya susu ya, maka itu diberikan kepada si yang menyusui. Wa qala ta'ala wa la taqtulu auladakum khasyata imlak. Ini termasuk hak anak itu punya hak hidup. Wa la taqtulu dan jangan kamu bunuh anak-anakmu karena khasyata imlak, karena khawatir miskin. Jadi pemicu orang membunuh anak dahulu ya itu bisa karena dia khawatir miskin, misalnya pegawai negeri ya. Kalau pegawai negeri itu kan yang dijamin kan hanya 2 anaknya oleh negara. Nah, terus punya anak ketiga mau dibunuh karena khawatir imlak nanti tidak bisa memberi makan karena jatah dari pemerintah cuman 2 anak misalnya seperti itu. Atau ada yang membunuh anaknya karena memang dia miskin. Maka itu juga dilarang oleh Allah, wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kamu di sini khauf al-faqr ya, khasyata imlak ini. Kalau min imlak
jangan kamu bunuh anakmu karena kamu miskin. Tuh, jadi mereka punya hak tumbuh kembang. Kalau sekarang, kalau zaman Fir'aun, ya, yang dibunuh itu bayi-bayi laki-laki. Kalau zaman jahiliyah, bangsa Arab itu membunuh bayi-bayi perempuan. Ya. Tapi kalau sekarang nggak laki nggak perempuan dibunuh gitu, karena hasil hubungan gelap. Jadi ya sekarang lagi marak, nggak tahu sampean mengikuti apa enggak, yang di Ponorogo itu, yang beberapa anak minta kelonggaran untuk menikah dini karena sudah ada SMP, ada SMA sudah hamil itu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam lama su'ila an a'dami dunub. Sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang dosa yang paling besar. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu kamu menjadikan Allah sekutu. Padahal dia, Allah yang menciptakanmu. Wa antaktula waladaka khosyata an yat'ama ma'aka. Dan kamu membunuh anakmu karena kamu khawatir anakmu ikut makan denganmu. Ini syahidnya di sini. Hadis ini, anta ketula walidaka khosyata an yut'ima ma'aka. Kemudian wa antazniya bihalilati jarika. Dan kamu berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ini dosa yang besar. Apakah kemudian zina dengan yang bukan istri tetangga boleh? Ya tetap dosa, tetapi ketika ini dengan tetangga itu jauh lebih besar. Karena mestinya ia menjaga kehormatan tetangganya. Enggak tambah menzinai halilah jarihi, ya. Ini 3 hal yang disebutkan dalam hadis ini yang a'dhamud dunub, syirik, membunuh anak karena khawatir miskin, dan berzina dengan istri tetangganya. Fal man'u min qatlil aulati mustalzimun li rahmatihim wa syafaqati alaihim. Dan ketika ada larangan membunuh anak, maka otomatis itu adalah kewajiban menyayanginya. Berbuat baik, lembut kepada mereka, muhafadzah menjaga ala ajsamihim, jasad mereka, wa uqulihim dan akal mereka, wa arwahihim dan ruh-ruh mereka. Ini 3 hal ini harus dijaga. Sementara banyak orang tua itu memperhatikan anaknya itu dalam sisi fisik tok. Ayo nak makan gitu. Disuruh pulang kalau untuk makan tok. Tidak diperhatikan, sejak kecil sudah dibiarkan bermain HP. Ya. Akhirnya bicaranya lambat, ya. Tidak bisa fokus, nggak bisa sosialisasi, macam-macam, ya. Karena akalnya bermasalah. Karena orang tua kadang zaman sekarang tidak mau repot. Makanya barang siapa yang tidak mau repot ketika anaknya masih kecil, maka dia akan nanti direpotkan ketika anaknya dewasa. Itu sudah seperti itu kaidahnya. Banyak orang tua yang kemudian akhirnya menyesal anaknya sudah ketagihan, ya, game online dan lain sebagainya. Jadi akalnya juga diperhatikan dan rohnya diajari sholat, diajari ibadah, diajari taat gitu. Diingatkan anak sudah sholat, bangun sholat subuh misalnya. Tidak hanya memperhatikan jasadnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil aqiqah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kaitannya aqiqah alal walad,
al-ghulamu murtahanun bi aqiqatin tudbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma fihi wa yakhluqa wa yuhlaku ra'suhu. Dalam masalah akikah Nabi bersabda al-ghulam itu anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan itu jariyah. Tapi ini laki dan perempuan sama masuk di sini anak. Anak itu murtahanun tergadai dengan akikahnya. Disembelihkan untuk akikah itu untuk anak ini pada hari ke-7 dan diberi nama yang baik dan dipotong rambutnya. Nanti potongannya ditimbang, nanti berapa gram dirupakan emas ya. Nanti dibagi-bagi ke fakir miskin atau kira-kira itu berapa gram, misalnya itu kalau dapat emas berapa itu seharga berapa harganya itu nanti dibagi-bagikan sedekah itu ya. Jadi murtahanun bi aqiqati itu gampangannya gini maknanya. Ya, seperti sampean punya saldo banyak di bank ya, tapi sampean tidak bisa menggunakannya gitu. Karena satu dan lain hal. Sama seperti orang tua ketika dia mampu sebenarnya tapi dia tidak mengakikoi anaknya, maka anak itu nanti ya seperti saldo tadi tidak bisa digunakan. Karena dia murtahanun tergadai. Harus dipenuhi. Makanya kemudian hadis ini ya itu ditangkap oleh pengusaha apa ya yang punya usaha akikoh itu ya, sehingga orang tua khawatir kalau tidak bisa mengakikoi dulu gak diakikoh atau kalau nggak paham dulu, maka kemudian ketika sudah dewasa diakikoi karena khawatir ini murtahanun bi akikotin, jadi anaknya nggak bisa memberi syafaat ke bapaknya gara-gara nggak diakikoi gitu. Kadang orang Jawa karena mungkin kurangnya ilmu ya, tidak diakikoi tapi dibancai, bancaan terus, tapi nggak akikoi ya. Ada nggak yang begitu? Itu karena ilmu kadang nggak paham ya. Jadi begitu apa bancaan, ini bancaan tapi nggak diakikoi. Gitu. Akikoi itu pakai apa ya? Ini tadi tudbahu ya, syah itu. Ukurannya karena akikah ini penyembelihannya itu di bab sama dengan udhiyah, adha ya. Jadi yang disembelih itu kambing. Bukan ayam, mentok gitu ya, bebek atau bagi-bagi roti tumpeng enggak. Ya kambing. Wa qala al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Hitan itu bagi laki-laki ya, bayi laki-laki. Kalau perempuan, Islam ketika Islam datang itu kebiasaan zaman jahiliyah perempuan itu juga dihitan. Ya, tapi kemudian ketika Islam datang, tapi hitannya biasa ketika masih bayi, kalau sudah dewasa ya berbahaya. Kata Nabi, khusi wala tanhiki. Kalau tetap mau dihitan ya hitanlah, tetapi jangan sampai habis. Karena kalau hitannya terlalu bersih bagi wanita ya, itu kan klitorisnya itu yang dihitan. Itu nanti jadi wanita, biasanya memang zaman jahiliyah wanita itu kan nggak dihargai. Maka kemudian mereka menjadi dingin gitu. Ini termasuk apa ya? Dolim kepada para wanita. Wal istihdad itu mencukur bulu kempung ya, bulu sekitar kemaluan. Itu paling lama itu 40 hari ya, itu paling lama. Wakos susarib, memotong kumis ya, laki-laki tentunya. Wataklimul adzafir, memotong kuku, sebaiknya motong kuku itu hari Jumat. Taklim adzafir. Wa naftul ibti,
dan menarik ya, mencabut bulu ketiak. Kenapa harus dicabut? Karena kalau dicabut itu nanti tumbuhnya ya lembut gitu. Tapi kalau dicukur nanti tumbuhnya gede-gede gitu ya. Natful ibti. Tapi sekarang kan sudah ada itu yang apa namanya, kasih kayak madu tempel kan, harus ditarik krek ya kayak solasi gitu, cabut semua. Waqala akrimu auladakum, muliakan anak-anakmu, wa ahsinu adabahum, dan perbaguslah adab mereka ya. Dari ngomongnya, dari biasakan yang baik, anak itu dikasih contoh yang baik, dia akan niru. Fa inna auladakum hadiyatun nilaikum, maka sesungguhnya anak-anakmu itu adalah hadiah bagi kalian. Jadi kalau kita dapat hadiah kan kita jaga hadiah itu dengan baik gitu. Dan anak itu adalah hadiah. Wa qala alaihi salatu wasalam, sawu baina auladikum fil atiyah, samakan antara anak-anakmu dalam pemberian. Ya, kalau sampai punya anak lebih dari satu maka harus sama pembeliannya. Kalau punya anak laki-laki 2 misalnya, satu dikasih lato-lato ya, satunya juga dikasih. Nanti kalau gitu gelut nanti gitu. Pokoknya kalau satu dikasih, satu kasih semua. Dulu saya punya Ustadz ya, Syekh dari Suriah, itu istrinya itu 4, anaknya 20. Itu kemudian ngajar di Libya ya. Yang kita mendengar itu ketika anaknya itu kepengen jeruk ya. Jeruk, kemudian ditanyakan ini berapa? Terus kayaknya nggak cukup, karena kalau membelikan kan harus diberikan semua anaknya gitu. Akhirnya nggak jadi dibeli. Sabar ya nak ya, nanti aja kalau sudah punya rezeki gitu. Tapi anaknya ya sadar gitu. Jadi seperti itu, satu dikasih, kasih semua, nggak kasih satu, nggak kasih semua gitu. Kalau kuntum mufadilan, kalau sekiranya aku boleh ya mengutamakan ahad dan seseorang antara anak-anak itu, lafadhaltun nisa, pasti aku akan utamakan yang perempuan gitu. Nabi saking cintanya kepada anak perempuan, karena zaman jahiliyah itu anak perempuan itu tidak dianggap, bahkan dibunuh kan bayi. Nah, termasuk Nabi ini sejak kecil itu hidupnya di antara perempuan. Dari ibunya, kemudian Halimah Sa'diyah ya, dan seterusnya. Nah, biasanya anak perempuan itu lebih dekat dengan bapaknya. Dan anak laki-laki itu lebih dekat dengan ibunya. Biasanya begitu, Mang. Wa qala murru auladakum bisalah. Perintahkan anak-anakmu sholat wahum abna'u sab'i sinin, sedang mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin, dan pukullah atas mereka, dan pukullah mereka ya, karena sholat kalau mereka sudah berumur 10 tahun. Nah, ini tentu pukulan di sini adalah pukulan pendidikan, bukan pukulan siksaan. Itu ya. Jadi anak itu ketika orang tuanya tidak pernah marahi, tidak pernah bentak, nggak pernah nyakiti, ya. Kemudian suatu ketika karena anak ini melanggar perintah sholat misalnya, kemudian dipukul-mukul ya pakai alat-alat kecil aja, nggak usah, karena tujuannya bukan untuk melukai atau mememarkan kulit ya, dan harus dijauhkan dari wajah itu.
Dan antara 7 tahun sampai 10 ini kan anak dididik dan diberi qudwah, diberi uswah, diberi teladan yang baik. Gitu. Nah, tiap hari diajak ke masjid seperti itu harus dituntun. Tidak kemudian diperintah tok terus dibiarkan seperti kebanyakan orang tua. Ketika rame di rumah suruh ke masjid, orang tuanya nggak ikut ke masjid. Di anak-anak rame di masjid. Tapi nanti ketika anak-anak itu sudah agak dewasa, lupa dengan masjid ya. Karena orang tuanya memang tidak pernah ngasih contoh. Wa farriqu bainahum fil madaji. Nah, kalau sudah umur 10 tahun ya, itu harus dipisah tempat tidurnya. Apalagi laki perempuan ya harus nambah kamar sama nanti kalau anaknya lebih sudah usia 10 tahun, laki perempuan ya harus nambah kamar. Biasanya kalau perumahan itu kan yang tipe-tipe kecil itu kan 2 kamar tok. Ya. Misalnya anaknya 3 ya harus nambah kamar atau ganti rumah yang kamarnya banyak itu. Wafariku kalau laki-laki semua juga masalah. Ditidurkan di latar gitu ya. Wajah afil asar min hakil waladi alal walidi an yuksina adabahu. Nah, di antara hak anak dari atau atas orang tuanya adalah ia diperbagus adabnya. Wa yuksina ismahu dan memberikan nama yang baik. Karena nama ini sekali pakai ya, selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Bahkan nanti ketika meninggal, itu nanti disebut namanya. Siapa itu? Fulan bin Fulan bin Fulan gitu. Bapak-bapaknya disebut. Kalau mau naik ke langit, tapi ada manusia yang ruhnya bau bangkai, bau busuk, ya. Penduduk langit nanya itu sopo itu, nah, gitu ya. Itu disebut namanya juga itu Fulan bin Fulan bin Fulan gitu. Makanya kasih nama yang baik. Wa qala Umar radhiyallahu anhu min haqqil waladi, di antara hak anak alal walid atas bapaknya, an yu'allimahu kitabata, mengajarkan menulis, warimayata dan memanah, wa alla yarzuqahu illa halalan thayyiba, dan hak anak juga hendaknya orang tua memberikan rezeki yang dari yang halal dan thayyib. Nah ini loh. Tidak hanya halal tok tapi thayyib. Thayyib itu makanan atau rezeki itu yang dibawa itu tidak menjadikan anak tidak membahayakan anak. Misalnya apa? Yang membahayakan anak, misalnya anak selalu dilatih dibelikan minuman-minuman kaleng ya. Kalau minuman yang sekarang itu apa itu Coca-Cola, macam-macam. Ada itu anak yang tidak mau karena nggak dilatih sejak kecil minum air putih, minumannya yaitu teh pucuk, Coca-Cola, akhirnya masih SD sudah jebol ginjalnya ya. Karena yang nggak dikasih nggak thayyib gitu. Dan kebanyakan makanan sekarang instan itu kan membahayakan. Makanya perlu diperhatikan. Karena hak anak harus diberikan, diajari nulis, kemudian memanah, dan diberikan rezeki yang halal dan thayyib. Wa yurwa anhu aidan, diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab, tazawwaju fil hijri salih, nikailah wanita-wanita yang dalam buayan yang solih, artinya yang dididik di rumah yang solih. Fa innal irqa dasas, karena sesungguhnya darah itu dasas itu apa ya, kotor dan menular.
Wa qadim tanna a'rabiyyin ala auladihi bikhtiyari ummihim. Nah, ini ada seorang Arab yang membuat syair ini ketika sudah memilihkan untuk anaknya ibu yang baik. Ini syairnya. Wa awwalu ihsani ilaikum tahayyuri, dan awal kebaikanku kepadamu pada anak-anak yaitu pilihanku lima jidatil a'rab, yaitu turunan yang paling mulia, batin afafuha, yang jelas afaf itu yang wanita yang menjaga kehormatannya. Ini sebagai kebanggaan dari orang ini ketika telah memilihkan untuk anaknya ibu yang baik. Karena ibu yang baik itu nanti akan jadi sekolah kan. Sekolah pertama anak adalah ibunya. Ya, kebaikannya apa? Al-Majidil A'rab, ya. A'rab itu jamak dari irq ini, yaitu keturunan yang baik. Ada bobot bebet, ya. Batin, ya, yang jelas afafuha, yang menjaga kehormatannya. Ini untuk anak. Sampai sini ada pertanyaan? Karena setelah itu ke ikhwah. Masih ada waktu nggak ini? 40. Alhamdulillah sudah waktunya kurang 1 menit untuk masuk ke tanya jawab. Jadi Ya. monggo Ibu, Bapak, dan Mas Mbak untuk jika ada pertanyaan, ini insya Allah materinya sangat luar biasa ya. Jadi Silakan. monggo jika ada yang ditanyakan bisa langsung open mic ataupun lewat ditulis, diketik ya. Monggo. Ya, silakan Mas Daruri. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Iya, beberapa minggu yang lalu misalnya, jadi ada di Instagram gitu Ustaz. Jadi ada seorang ibu yang dia itu mempromosikan bahwa parenting atau mengajarkan anak secara open minded gitu Ustaz, atau dengan wawasan terbuka gitu Ustaz. Beliau menyampaikan bahwa beliau itu tidak memaksakan anak, walaupun dia secara fisik laki-laki, tapi dia tidak memaksakan anaknya untuk tidak tidak melarang memakai rok ataupun apa. Jadi dia membebaskannya sampai anaknya nanti memutuskan apakah dia laki-laki atau perempuan gitu Ustaz. Dan kalimatnya itu ketika orang awam atau orang yang mungkin jarang ikut kajian gitu Ustaz, muslim walaupun muslim, ketika mendengar kalimatnya mungkin itu seakan-akan maju sekali pemikirannya gitu Ustaz. Sehingga seakan-akan patut ditiru gitu Ustaz. Jadi sampai dia itu anaknya pakai pink ya nggak apa-apa, atau anaknya pakai kasannya pilihan yang biasa dipilih oleh yang perempuan gitu Ustaz. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana kita menyikapi, karena sekarang ini kondisinya apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa kaum pelangi itu sangat meresahkan kalau di Indonesia sudah mulai meresahkan. Bahkan kalau ada laki-laki datang ke kos laki-laki itu juga patut dicurigai gitu Ustaz. Ya, monggo Ustaz, bagaimana tanggapan? Ya, jadi kalau kita kembali ke nilai-nilai yang ditanamkan melalui Quran dan hadis, ya, memang anak itu ketika masih nama juga anak-anak, usia kan itu ada pembagian usia itu kan, ya, kita harus menunjukkan itu laki-laki dan perempuan, tidak kemudian mereka memilih sendiri. Nanti ada waktunya ketika mereka memilih sendiri, ketika usia-usia sanggup, ya, seperti ketika Nabi Ibrahim dialog dengan anaknya, anak ketika usia SMP menjelang SMA itu sudah biasa
diajak dialog, mereka akan memilih sendiri nanti. Makanya dalam pengasuhan itu ketika anak-anak ibunya bercerai itu kan tidak bisa kemudian dikembalikan kepada anak. Ya harus nanti hak asuh itu diberikan kepada siapa, bapak atau ibunya. Baru nanti ketika di usia tertentu dia sudah bisa memilih, disuruh milih, kamu milih siapa gitu. Jadi tentu itu mungkin pengalamannya ibu itu ya tentu kita tidak bisa menirunya, apalagi untuk saya pribadi untuk zaman seperti sekarang anak itu harus ditunjukkan ya, seperti kata Nabi tadi, harus diperintahkan sholat. Masuk di parenting itu kan anak-anak kan tidak boleh dibilang jangan gitu, padahal Al-Quran mengajarkan jangan itu, karena nanti ketika dewasa implikasinya apa, ketika anak tidak pernah dikatakan jangan ya, itu nanti akhirnya ketika menjadi orang akan cuek gitu. Ketika melihat kemungkaran dia tidak ada keinginan untuk ingkarul mungkar, nahi al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Itu dampaknya nanti ketika dewasa. Karena Al-Quran juga menjelaskan ya bunayya, perintah cara mengajarkannya Luqman kepada anaknya, la tusyrik billahan gitu, adalah jangan. Ya memang ada hal-hal yang tidak enggak harus jangan, misalnya ketika anak itu bisa ketika ibu enggak seneng kalau begitu ya itu boleh lah, kayak misalnya mainan yang berbahaya, mainan pisau atau apa, nah ya seperti itu. Kalau bisa dihindari jangan ya enggak apa-apa, tapi kalau hal-hal yang penting itu ya harus jangan gitu. Jangan kencing di depan rumah ya gitu. Kalau memang ada kata-kata lain ya enggak apa-apa kalau itu sudah bisa disampaikan dan dipahami oleh anak itu. Jadi mungkin seperti itu ya, kita kembali saja ke ta'alim. Sekarang memang banyak ya parenting ya seperti itu yang kadang jauh dari nilai-nilai keislaman. Bukan begitu Mas ya? Kira-kira Ikhwan dan Ahmad, kira-kira ada yang ditanyakan kembali kepada Ustadz? Jika tidak ada, mungkin ada pertanyaan dari saya Ustadz. Jadi ini juga terkait dengan yang disampaikan Ustadz tadi ya. Jadi kita sebagai anak ketika sudah menikah itu bisa tinggal mandiri dan bisa tinggal bersama orang tua ataupun dengan mertua ya, istilahnya seperti itu. Dan ini juga ada kisah yang kemarin cukup memprihatinkan ya, ketika biasanya kita masih beberapa dari kita yang mungkin belum diberi rezeki dan ataupun masih mungkin harus tetap mendampingi orang tua kita ya, sehingga kita masih ada harus tinggal di rumah orang tua atau mertua kita. Kemudian ada suatu kala mungkin istrinya juga, istri dan bapak dan ibunya harus bekerja. Nah, sehingga dirawat ataupun diasuh lebih banyak oleh neneknya ataupun oleh saudaranya. Itu bagaimana ya mengatur agar tidak terjadi konflik, karena kita itu sering kali terjadi konflik ya kalau kita tinggal serumah dengan orang tua kita atau dengan mertua kita terhadap pola pendidikan anak kita gitu Pak. Jadi seperti yang contohnya seperti kasus yang sedang viral itu yang diberi jamu itu, salah satu contohnya seperti itu. Itu gimana kita mensiasati itu kalau kita tinggal serumah itu untuk mendidik anak kita? Itu pilihan ya. Jadi memang ketika memang dari dulu ya, kalau anak itu diasuh oleh neneknya ya, itu memang jauh hasilnya dengan ketika diasuh oleh orang tuanya sendiri, karena relatif dia akan apa ya, orang tua mbahnya kan sangat sayang ya, sehingga mestinya dinasihati, dibiarkan, mestinya dibangunkan untuk sholat karena kasihan, dibiarkan, akhirnya itu membahayakan anak itu sendiri, karena terkadang banyak
apa tidak boleh, akhirnya juga tidak bisa apa-apa gitu. Itu yang mengkhawatirkan. Dan sekali lagi anak kemudian dititipkan ke mbahnya itu sama juga dengan durhaka itu kepada orang tuanya ya. Seolah-olah orang tuanya itu dan digaji seperti babysitter ya misalnya. Jadi sebaiknya kan menurut saya, kecuali kalau di orang tua itu ada misal sampean ya kemudian punya adik-adik masih banyak yang ikut orang tua, itu kan nggak ada masalah, masih banyak yang ngomong gitu. Itu karena lain satu dan lain hal. Tapi kalau kemudian full hanya orang tua sendiri itu juga nggak baik, kecuali kalau memang orang tuanya meninggal, kayak misalnya yang orang tuanya kena COVID dua-duanya harus dirawat neneknya, yaitu ya di luar dari kaidah ya. Tapi ini masalahnya ketika sibuk kerja terus kemudian anaknya dititipkan mbahnya ya, dan kemudian mbahnya dijadikan seperti pembantu, dikaji dan lain sebagainya, daripada gaji orang lain kasih mbahnya saja misalnya. Ya sebaiknya ya gaji orang dan mbahnya juga dikasih begitu. Misalnya meskipun misalnya tinggalnya di rumah neneknya, tapi jangan sampai itu dipasrahkan hanya pada neneknya. Misalnya seperti itu. Demi kemaslahatan tumbuh kembangnya anak. Matur nuwun sangat Ustaz. Jadi mungkin suatu saat nanti Formit juga mengadakan materi tentang bagaimana parenting ya, karena alhamdulillah ini banyak teman-teman mahasiswa yang di sini itu masih keluarga muda ya. Nah, rata-rata punya anak berapa? 1. Rata-rata di sini kalau yang sudah lama menikah ya bisa ada yang sampai 5 juga. Tapi rata-rata di sini kan generasi sekarang itu cepat kuliah ya, jadi cepat kuliah. Jadi di sini masih keluarga muda yang punya anak 1. Lalu di sana dititipkan kemana anaknya? Di sini alhamdulillah kalau memang berdua itu sedang kuliah gitu, terpaksa itu sementara dititipkan ke sesama mahasiswa yang juga punya putra-putri gitu. Karena beberapa kan kita harus menghadap profesor, dan itu dua-duanya ternyata ada kuliah, itu saling menitipkan itu kalau yang ada di sini. Insya Allah di sini masih ukhuwahnya masih luar biasa, Ustaz. Dan beberapa profesor di sini alhamdulillah, kalau termasuk profesor saya itu sangat memperhatikan jika ada mahasiswanya yang memiliki anak putra-putri yang masih kecil. Ya, jadi tidak harus ketemu sampai lama, terus sering disuruh segera pulang karena putrinya atau putranya sedang dititipkan. Jadi, insya Allah di Taiwan juga masih banyak orang tua yang ataupun profesor yang sangat memperhatikan bagaimana mendidik anak itu. Baik, kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan kepada Ustadz? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kami mohon Ustadz untuk menutup dengan sesi ini dengan doa, Ustadz, untuk kita semua, dan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, sesi yang luar biasa ini, terutama kita yang menjadi orang tua, ataupun kita yang masih ingin menjadi orang tua, atau bahkan yang masih menjadi anak ya, itu bisa mendapatkan barokah, dan semoga kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita esok, dan mungkin kita sampaikan bagi teman-teman yang mungkin belum bisa hadir kali ini karena mungkin banyak kesibukan di awal libur ini. Mungkin itu saja dari saya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. wabarakatuh.